Assalamualaikum Bada, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1950-an, sekelompok ilmuwan sedang nongkrong-nongkrong di sebuah bangunan. Salah satu di antara sekian ilmuwan yang sedang nongkrong-nongkrong itu adalah Enrico Fermi, seorang fisikawan terkemuka pada waktu itu. Dia ketika menemukan seonggok majalah di meja yang di situ ada gambar aliennya, dia kemudian bertanya kepada teman-temannya, "Kuy, mereka sebenarnya sekarang di mana ya?" Nah, pertanyaan sederhana itu karena diucapkan oleh seorang ilmuwan, maka menjadi sebuah pertanyaan yang banyak sekali diperdebatkan bahkan sampai sekarang, yang kemudian memunculkan sebuah istilah yang namanya adalah paradoks Fermi. Nah, kenapa paradoks Fermi? Kan gini Bara, ya, paradoks itu adalah dua hal yang seakan-akan benar dua-duanya tapi berbentrokan atau bertentangan. Nah, dalam hal ini bentrokannya itu terlihat dari sebuah fakta bahwa alam semesta ini meniscayakan adanya kehidupan selain ada di bumi. Dan kalau misalkan kita melihat di bumi, umur bumi itu sekitar 4,5 miliar tahun dan telah memunculkan kehidupan yang seperti sekarang, berkembang, banyak, bervariasi dan sebagainya. Nah, di planet-planet yang lain seharusnya juga seperti itu karena banyak di antara planet-planet itu yang layak untuk ditinggali dan yang usianya jauh lebih lama daripada bumi gitu. Jadi dalam sebuah kalkulasi itu disebutkan bahwa di Bima Sakti saja itu setidak-tidaknya ada sekitar 40 miliar planet yang layak huni. Maksudnya 40 miliar planet yang jaraknya dengan bintangnya itu ada dalam zona aman kehidupan atau zona Goldilocks. Dan karena itu ketika usianya sudah mencapai 4,5 miliar tahun misalkan, maka di dalamnya sudah harus ada makhluk hidup yang setidaknya setara dengan kita dalam hal kecerdasan. Begitu. Nah, dengan fakta-fakta yang seperti itu, maka seharusnya alam semesta ini penuh dengan kehidupan. Seharusnya alam semesta ini sekarang geger dengan hiruk-pikuk kehidupan ada di mana-mana. Masalahnya adalah kenapa sampai sekarang tidak pernah ada makhluk hidup dari luar angkasa yang pernah ketahuan, yang pernah kontak dengan kita atau pernah menunjukkan wajahnya. Betapapun banyak sekali penampakan-penampakan alien dan sebagainya, hanya 2% saja yang oleh ilmuwan dipertimbangkan sebagai satu penampakan yang asli. Gitu. Sisanya jutaannya itu sama sekali tidak bisa diverifikasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan jelaskan bahwa paradoks Fermi itu ternyata tidak benar-benar paradoks. Ada banyak opsi untuk menjelaskan bagaimana paradoks Fermi itu dipecahkan. Jadi simak videonya sampai tuntas, ayo kita mulai. 14 April tahun 1561 di Nuremberg, Jerman, warga dihebohkan dengan penampakan yang sangat aneh di langit. Yaitu, pagi-pagi ketika matahari baru terbit, dari arah matahari itu muncul dua benda yang bentuknya itu seperti bulan separuh, bulan sepotong, yang satu warnanya adalah merah darah, yang satu warnanya adalah hitam. Nah, ketika mereka mendekat ke arah perkampungan yang menjadi saksi mereka itu, mereka ternyata diikuti oleh banyak sekali benda-benda lain. Ada yang bentuknya adalah lonjong, panjang, gitu. Ada yang bentuknya salib, ada yang bentuknya bulat, lingkaran, dan sebagainya banyak. Tetapi mereka tetap ada dalam dua kubu warna yang berbeda. Sekelompok warna merah dan sekelompok warna hitam. Tak lama setelah itu, mereka mulai serang satu sama lain. Ada yang saling bertabrakan, ada yang saling menembak, melemparkan panah api dalam pahaman mereka gitu ya. Ada yang melemparkan begini dan begitu, kemudian ada yang jatuh ke bumi, tetapi setelah dicari ternyata tidak ada apa-apa, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali penampakan itu terjadi saling serang antara benda hitam dengan benda merah itu terjadi dalam waktu 1 jam. Disaksikan oleh banyak sekali orang-orang yang ada di sana dan dicatatkan oleh pemerintah di sana. Termasuk juga beberapa seniman lokal pada waktu itu menggambar bagaimana bentuk yang seperti itu. Nah, ini oleh orang-orang zaman sekarang lebih mudah dipahami sebagai ini adalah bukti bahwa alien itu ada. Bahwa ada perang antar alien di bumi pada tahun 1561 di Nuremberg, Jerman. Begitu kan? Nah, ini ya kalangan skeptis tetap saja memiliki alasan bahwa itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu adalah ketika matahari di kedua sisinya memiliki bayangan atau sundog yang kita kenal dengan istilah itu. Dan kemudian orang-orang menambahkan tafsir
tafsiran-tafsiran dengan tafsiran agama, dengan tafsiran militer dan sebagainya, sehingga memunculkan laporan yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Tetapi tentu saja kita menganggap lebih mudah untuk menjelaskan bahwa itu adalah fenomena alien di masa lalu daripada penjelasan skeptis tadi itu. Betapapun itu, para ilmuwan tetap bersikeras bahwa itu bukan merupakan bukti empiris tentang keberadaan alien. Karena tentu saja untuk menyebut alien itu ada dan sebagainya, bukti empiris itu adalah bukti yang bisa diuji berulang kali. Itu kan tidak bisa diuji berulang kali. Nah, karena itu paradoks Fermi tetap saja bertahan sampai sekarang, bahwa satu, secara rasional seharusnya alam semesta ini, galaksi kita ini dipenuhi oleh kehidupan. Tetapi di sisi lain sampai detik ini kita belum bisa menemukan bukti-bukti empiris bahwa alien itu ada. Nah, begitu kan? Nah, kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, dalam hal ini Brian Wallace, Brian santai aja, menulis sebuah buku judulnya adalah Akhir Zaman, End of Time, yang dia walaupun bukunya tidak hanya berfokus soal itu, tapi berfokus tentang bagaimana bencana-bencana di akhir zaman gitu ya. Tapi tapi dia memberikan jawaban opsional. Ada 13 jawaban yang dia ajukan untuk menjelaskan paradoks Fermi. Kenapa alien seharusnya banyak tapi tidak pernah kita terlihat? Opsi jawaban yang pertama itu adalah bahwa mereka dengan kita itu memiliki frekuensi yang berbeda, sehingga walaupun kita mengupayakan untuk berkomunikasi dengan mereka dan mereka melakukan hal yang sebaliknya, kita tidak mungkin bisa saling mengerti, tidak mungkin saling mengenal, dan akhirnya kita tidak mungkin saling berinteraksi. Nah, kemungkinan yang sama juga terjadi bahwa kita dengan alien itu memiliki segala sesuatu yang sangat berbeda tentu saja. Atau dalam artian yang lebih khas adalah bahwa kita tidak pernah tahu mereka berkomunikasi dengan cara seperti apa dan bagaimana. Dan karena itu ada kemungkinan kita mengirimkan pesan berulang kali ke planet-planet non jauh di sana, mungkin sampai tapi tidak dimengerti. Satu fakta yang harus kita pahami adalah bahwa sejak tahun 1974 banyak ilmuwan yang mencoba untuk mengirim sinyal-sinyal keluar angkasa, mencoba untuk berkomunikasi bahwa woi, siapapun yang ada di sana, kami adalah makhluk hidup yang tinggal di bumi, dikasih peta tata suryanya, dikasih peta galaksi dan sebagainya. Itu sudah berulang-ulang. Ilmuwan pertama yang mengupayakan menjalin kontak manusia dengan makhluk luar angkasa itu adalah Frank Drake, yang mengirimkan satu sinyal ke sebuah gugusan bintang yang jaraknya 21 tahun cahaya dari bumi sekarang. Yang kalau memang benar-benar sampai sinyal itu dan kemudian dipahami dan kemudian dikirim balas, maka membutuhkan waktu 42 tahun untuk bisa sampai ke bumi lagi gitu. Ya, tapi intinya adalah bahwa sampai sekarang kita belum bisa menemukan kontak itu lantaran kata Wallace ini kemungkinannya adalah bahwa interaksi kita dengan sana itu terbatasi gara-gara perbedaan frekuensi tertentu yang membuat kita gagal untuk kontakan gitu. Tapi di sisi lain, Stephen Hawking itu meminta kepada semua ilmuwan atau kepada semua orang yang ada di bumi untuk jangan pernah ngirim kontakan keluar. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Jadi maksudnya, kalau misalkan kita bisa mengirimkan satu pesan tertentu ke alien, di mana alien itu sebenarnya sedang mencari planet baru untuk dijajah, itu kan sebenarnya berbahaya. Alien yang bentuknya bagaimanapun, kalau dia mampu untuk menjelajahi antariksa, maka dia jelas memiliki teknologi yang jauh lebih maju dengan kita. Dan kalau memang benar-benar terjadi seperti itu, maka dibayangkan sama seperti orang-orang kulit putih yang datang ke benua Amerika. Di mana mereka benar-benar datang, disitulah peradaban benua Amerika itu lenyap. Dan dijajah, digantikan oleh orang-orang kulit putih sampai sekarang. Nah, kata Hawking, mungkinkah hal yang seperti itu bisa terjadi? Ya, sangat mungkin. Jadi jangan pernah kirim pesan-pesan ke luar angkasa, gitu katanya. Tapi saya pribadi sih berbeda pendapat dengan Hawking. Gak apa-apa ya berbeda pendapat dengan Hawking. Saya pikir begini Baraya, makhluk apapun yang bisa menjelajah antariksa dan suatu hari nanti misalkan bisa datang ke bumi, itu adalah makhluk yang tentu saja bisa merekayasa ruang dan waktu. Karena gini, jarak antara bumi dengan planet terdekat saja itu 4,3 tahun cahaya. Kalau ada makhluk yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya saja, dia membutuhkan waktu 4,3 tahun cahaya untuk sampai ke bumi. Dan itu adalah jarak bumi dengan planet terdekat di tata surya yang lain gitu. Itu yang paling dekatnya. Nah, karena itu maka si makhluk-makhluk itu kalaupun benar-benar bisa merekayasa ruang dan waktu sampai bisa datang ke bumi, maka dia tentu saja tidak akan membutuhkan sumber daya yang ada di bumi. Karena mereka pasti sudah bisa menciptakan atau merekayasa energinya sendiri.
Mereka nggak butuh misalkan batu bara, nggak butuh minyak bumi, dan karena itu ketika mereka harus datang ke bumi pun mereka tidak akan menjajah karena nggak penting banget. Mereka sudah memiliki apa yang mereka mau gitu, karena sudah bisa menguasai atau sudah bisa merekayasa ruang dan waktu. Itu pikiran saya. Dan karena itulah maka Walls itu menjelaskan dalam bukunya End of Time itu bahwa kenapa kita tidak kontakan dengan bumi, kenapa kita nggak kontakan dengan alien, salah satu alasan, salah satu opsi yang lainnya itu adalah bahwa karena mereka tidak peduli pada kita. Ada ketidakpedulian besar di antara mereka. Jadi mereka itu melihat, mereka itu menonton, mereka itu meneropong kita selama ini. Bahkan mungkin saja mereka datang ke sini, tetapi mereka benar-benar tidak peduli gitu. Karena apa? Karena kecanggihan mereka, teknologi mereka itu sudah di atas kita, sudah jauh di atas kita. Mungkin mereka hidup di misalkan ya dimensi ke-5, dimensi ke-6 gitu, sedangkan kita masih terperangkap dalam ruang 3 dimensi gitu. Sehingga mereka bisa maju ke masa lalu, bisa maju ke masa depan, mereka bisa menciptakan energi-energi yang tidak mungkin kita bisa bayangkan dan hal yang semacam itu, sehingga mereka ngapain juga datang ke bumi. Seandainya mereka datang ke bumi, mereka tidak akan menjajah gitu. Jadi kata Wallace, salah satu alasan ya, kenapa alien tidak pernah berinteraksi dengan kita adalah karena mereka meneropong kita, tetapi mereka tidak peduli pada kita. Sedangkan kita yang mencari-cari mereka tidak sanggup untuk mencapai mereka gitu. Atau skenario berikutnya, bahwa sebenarnya alien itu memang melihat kita, memantau kita, dan mereka tetap akan membiarkan kita tidak ikut campur apapun urusan kita selama kita bikin kerusakannya, selama kita bikin kebaikannya hanya di planet ini saja. Tapi kalau misalkan makhluk yang ada di bumi itu sudah mulai berani untuk menjelajah ruang angkasa, kemudian berpikir soal penjajahan, berpikir soal kolonialisasi dan sebagainya, nah maka barulah alien-alien pada waktu itu menganggap kita serius. Dan bisa saja mereka langsung melakukan upaya-upaya pencegahan. Misalkan ilmuwan-ilmuwan bumi semuanya dibantai gitu, biar kita nggak bisa kemana-mana gitu. Nah inilah yang kemudian juga memunculkan banyak sekali hipotesis-hipotesis soal kebun binatang galaksi. Jadi maksudnya kebun binatang galaksi itu gini Baraya, bahwa banyak, bukan hanya satu loh, banyak ilmuwan-ilmuwan yang menduga bahwa kita itu dipantau terus sama alien, tapi alien itu menganggap bahwa kita itu adalah laboratorium hidup gitu. Kita itu kebun binatang gitu. Jadi iya, mereka melihat dengan seksama mereka apa, sedangkan kita yang ada di kebun binatangnya tidak sadar bahwa kita itu dipantau, dilihat, dan bahkan mungkin juga dikontrol. Mungkin juga ada di antara teman-teman kita itu yang sebenarnya adalah agen dari alien-alien itu, tapi kita tidak sadar gitu. Mungkin nggak sih seperti itu? Mungkinkah misalkan ada teman kita itu yang sebenarnya dibuat dalam artificial intelligence buatan mereka, kemudian nyamar jadi manusia, padahal mereka itu sebenarnya adalah agen untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya buat mereka gitu. Ya bisa saja kan seperti itu gitu. Ya jadi teori kesana kesininya ya mungkin aja seperti itu. Jadi kita tuh hanya sebagai kebun binatang, tempat berwisata, tempat mencari pengetahuan buat mereka gitu, tempat ih lucu ini binatangnya unyu-unyu gitu. Ya kan bisa aja seperti itu gitu. Nah, kenapa juga harus seperti itu? Ya karena kita harus menerima kenyataan bahwa kita itu sebenarnya hidup di pinggiran galaksi, Baraya. Kita itu galaksi kita itu dari tengah ke pinggirannya itu 50.000 tahun cahaya. Nah, kita itu ada di kisaran 20.000 sampai 15.000 tahun cahaya dari ujung, dari tepi gitu. Jadi kita tuh termasuk pinggiran. Maka kalau misalkan galaksi kita itu diasosiasikan sebagai sebuah kota, maka kita itu ada di desa, di pinggirannya gitu. Nah, karena di pinggirannya itu, maka pusat populasi alien itu sebenarnya ada di inti galaksi. Ada yang di tengah-tengah, ada yang mengorbit di lubang hitam, atau bahkan mungkin ada di lubang hitam itu sendiri gitu. Pokoknya populasinya itu di tengah-tengah. Nah, semakin ke pinggir, semakin sedikit populasi makhluk hidup itu. Karena itu kita susah sekali untuk meneropong. Sekalinya mungkin kita bisa melihat ada planet yang layak hidup, di sana sudah ada aliennya misalkan, tapi aliennya masih berperadaban rendah. Yang peradaban-peradabannya tinggi itu ada di tengah-tengah galaksi kita. Nah, mungkin begitu. Nah, karena kita ada di pinggiran, kita hanya ada di sebuah desa yang sangat terpencil, sedangkan pusat konsentrasi para alien itu ada di tengah, gitu. Maka alien-alien itu malas juga untuk datang ke sini, kecuali kalau mereka sekedar untuk berlibur. Ya, sama seperti orang-orang kota yang jarang banget datang ke desa, kecuali datang ke desa itu sengaja untuk berlibur, gitu. Ya, mungkinkah seperti itu, gitu. Itulah alasan kenapa alien tidak bisa kontak sampai sekarang dengan manusia, gitu. Atau sebaliknya, kita nggak bisa kontak dengan mereka gitu.
Tapi ya sebenarnya opsi-opsinya itu ada sampai 13 gitu ya, nggak usah saya jelaskan semuanya. Tapi di sini Wallace juga menjelaskan bahwa bukan hanya kemungkinan-kemungkinan positif kita tidak bisa berinteraksi dengan alien itu, tapi mungkin juga adalah karena kemungkinan-kemungkinan negatif gitu. Jadi maksudnya ini udah panas ya. Kemungkinan negatif itu begini Baraya. Untuk bisa mencapai sebuah peradaban, sebenarnya sebuah makhluk entitas makhluk itu membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita menghasilkan sebuah peradaban zaman sekarang. Kita lihat peradaban kita sangat maju. Tapi pengorbanannya itu jauh lebih fatal. Pengorbanannya itu adalah kerusakan lingkungan yang masif dan habisnya sumber daya alam. Nah, mungkinkah alien-alien di sana juga untuk bisa mencapai peradaban sampai setinggi itu juga mereka melakukan hal yang sama gitu. Dengan menguras energi mereka, sumber daya mereka dan sebagainya sampai mereka akhirnya ada di puncak gitu. Nah, kalau memang benar-benar skenarionya adalah seperti itu, seperti yang kita alami di bumi ini, maka kemungkinannya ada dua kenapa kita tidak berinteraksi dengan alien-alien. Yang pertama itu adalah bahwa mungkin saja alien-alien atau makhluk cerdas di luar sana itu melakukan hibernasi. Jadi mereka sudah mencapai tahapan di mana teknologi mereka sudah sangat maju, tetapi mereka telah menguras sumber daya di planet mereka itu, dan karena itu mereka berhibernasi, menunggu misalkan agar planet mereka itu bisa beregenerasi, agar planet mereka itu bisa mengembalikan kembali kejayaan sumber daya mereka dan sebagainya, dan karena itu mereka bangun lagi. Mungkinkah seperti itu? Mengingat begini Baraya, dalam teori atau hipotesis Great Filter itu ada 4 skenario bagaimana peradaban itu muncul. Di antara 4 skenario itu hanya satu yang benar-benar bisa membuat makhluk hidup itu mencapai taraf peradaban yang tinggi. 3 di antaranya mengakibatkan makhluk yang dimaksud itu punah. Sama seperti kita di bumi. Kita itu di bumi, kalau misalkan Baraya cek pernyataan-pernyataan para ilmuwan, kebanyakan dari antara mereka pesimis terhadap realitas masa depan gitu. Mereka menganggap bahwa manusia itu sebentar lagi akan punah. 100 tahun ke depan dari sekarang itu manusia akan punah karena kerusakan lingkungan yang fatal, kerusakan lingkungan yang terlalu banyak gitu. Nah, karena itu mungkin saja untuk mencapai peradaban yang sangat tinggi, makhluk-makhluk di luar sana itu berhibernasi dulu. Ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan mungkin saja miliaran tahun. Kalau mereka memang benar-benar sudah bisa merekayasa ruang dan waktu. Begitu, ada kemungkinan seperti itu. Atau kalau tidak, tentu saja bahwa alien-alien itu ketika sudah mencapai sebuah peradaban yang tinggi, mereka punah. Jadi kenapa kita tidak berinteraksi dengan mereka? Karena sebelum mereka mencapai titik di mana mereka bisa melakukan perjalanan luar angkasa, mereka sudah punah duluan, sama seperti kita sekarang. Karena peradaban itu gini Baraya, dinosaurus itu bisa bertahan ratusan juta tahun karena mereka nggak ngotak. Karena mereka hanya menjalankan naluri mereka. Nah, ketika ada makhluk yang sudah ngotak, sudah menjalankan naluri, sama seperti manusia, anggaplah, manusia itu umurnya sekarang baru ribuan tahun. Sejak manusia Homo sapien muncul itu baru ribuan atau puluhan ribu tahun, tetapi sudah benar-benar membuat kita itu hampir kiamat gitu. Bumi itu hampir kiamat dan manusia hampir punah. Sekarang kan kita ketahui. Nah, karena itu maka mungkin saja yang terjadi pada alien-alien di luar sana kenapa tidak bisa berinteraksi dengan kita adalah gara-gara mereka juga sudah punah duluan gitu. Jadi mereka belum bisa mencapai sebuah peradaban di mana mereka melakukan perjalanan luar angkasa, mereka sudah punah duluan, sama seperti kita. Jadi Baraya yang optimis masa depan bakal gimana, saya katakan para ilmuwan justru pesimis. Para ilmuwan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kesempatan untuk bertahan lama di bumi dalam jangka waktu tertentu. Kita sebentar lagi akan punah. Ya, silakan dicermati, silakan dihayati. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.